Inni ma'akaya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah. Itu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah bin Nasir Aziz. Adapun khutbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Desember 2020 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Baik, khutbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah khutbah yang beliau sampaikan pada Desember 2020. Masih berkenaan dengan Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Betul. Nah, pada khutbah sebelumnya atau pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peran beliau dalam beberapa perangan yang diikuti oleh beliau dan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, pada khutbah kali ini, pada episode kali ini, kita akan beralih kepada topik pembahasan bagaimana pernikahan beliau dengan Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan kepada kami semua bagaimana latar belakang dan juga bagaimana proses pernikahan beliau dengan Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Jazakumullah. Ya, sebagaimana yang Hadrat Khalifatul Masih jelaskan dalam khutbah tersebut bahwa berkenaan dengan Hadrat Fatimah ini, beliau ini merupakan putri terkecil ya, paling kecil ya dari Hadrat Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW, dan memang seorang wanita yang sangat mulia ya, yang memiliki kedudukan sangat mulia di sisi Rasulullah SAW. Kita baca dari beberapa riwayat bahwa di antaranya misalkan dari Hadrat Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa sebelumnya Hadrat Fatimah ini akan dipersunting oleh Hadrat Abu Bakar. Beliau datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta untuk menikahi putri beliau Hadrat Fatimah, tapi Hadrat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak menerimanya lah, intinya gitu ya, bahwa beliau akan dinikahi oleh orang yang lebih baik gitu. Kemudian datang Hadrat Umar juga sama. Nah, ini kemudian Hadrat, baik itu Hadrat Abu Bakar maupun Hadrat Umar kemudian berpikir, karena Hadrat Utsman sudah menikah dengan dua putri Rasulullah kan. Sehingga kemudian mereka berdua ini datanglah kepada Hadrat Ali mendorong untuk meminangnya gitu. Hadrat Ali nggak pede awalnya gitu kan, nggak pede. Tetapi atas masukan dari kedua sahabat ini kemudian Hadrat Ali datang ke hadapan Rasulullah SAW dan menyampaikan pinangan beliau. Kemudian Rasulullah tentu saja dan memang sudah ada isyarah ya dalam ilham yang diterima Rasulullah SAW bahwa Hadrat Fatimah ini harus menikah dengan Hadrat Ali. Akhirnya kemudian ditanyalah beliau ini oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah setuju. Kemudian di sana ada diceritakan oleh Huzur tentang percakapan ya yang terjadi di antara Rasulullah dan Hadrat Ali. Di sini Huzur sampaikan Hadrat Ali berkata ya kepada Hadrat Rasulullah SAW, saya pergi menemui Hadrat Rasulullah SAW dan berkata, mohon kiranya Hudur yang mulia berkenan menikahkan saya dengan Hadrat Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa apakah kamu memiliki sesuatu sebagai maharnya? Kemudian beliau menjawab, Hadrat Ali menjawab, saya memiliki kuda dan baju besi. Dan Rasulullah sampaikan pada beliau, kuda diperlukan oleh engkau. Karena itu baju besi ini, jualah baju besimu. Nah, kemudian Hadrat Ali menyampaikan, menceritakan bahwa kemudian beliau menjual baju besi dan dijualnya pun kepada Hadrat Utsman. Dibeli oleh Hadrat Utsman ya. Dibeli oleh Hadrat Utsman sebanyak 480 dirham, dan uang itu digunakan sebagai mahar. Ketika dibeli oleh Hadrat Utsman mengembalikannya kembali. Jadi yang menghadiahkannya kembali kepada Hadrat Ali. Nah, ini sangat menarik sekali ya, bagaimana menolong tanpa orang yang ditolong merasa nggak enak gitu ya. Nah, mungkin yang menarik Pak, sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya tentang hak mahar nih Pak. Hak mahar ini kan beberapa orang menetapkan sekian dan juga bahkan ada juga yang menetapkan sangat tinggi hak maharnya, sehingga kita mungkin para pemuda-pemuda yang ingin menikah agak
agak apa ya, agak segan karena pihak orang tua istri sudah menetapkan mahar yang sebegitu tingginya. Ini bagaimana contoh dari Rasulullah SAW tentang hak mahar ini, Pak? Tadi kalau kita berkaca kepada pernikahan Hadrat Ali dengan Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ya kalau apa yang kita baca dari khutbah beliau ini ya Rasulullah SAW itu tidak menetapkan secara spesifik ya bahwa hadat mahar itu harus sebesar apa. Tetapi kalau kita lihat dari apa ya kita ambil hikmah dari apa atau kita ambil pelajaran dari kisah ini ya kita bisa lihat bahwa hak mahar itu jangan sampai memberatkan gitu. Hadrat Ali punya kuda dan juga punya baju besi. Rasulullah tidak mengatakan bahwa harus dua-duanya dijadikan hak mahar, tidak. Tetapi artinya dari sana kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Hadrat Ali Hadrat Rasulullah SAW tidak menetapkan mahar yang sangat memberatkan. Nah ini diadopsi oleh kita ya, oleh jemaat, khususnya Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menetapkan bukan satu hukum, bukan satu perintah ya, tapi satu petunjuk untuk kita jalankan, di mana petunjuk ini berada di tengah-tengah, tidak memberatkan si pihak perempuan, tidak merugikan pihak perempuan, tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki. Nah, beliau menetapkan bahwa untuk hak mahar itu minimal 6 bulan penghasilan. Nah kalau untuk maksimumnya adalah 12 bulan. 12 bulan penghasilan. Jadi kalau seseorang punya penghasilan 2 juta 1 bulan, 3 juta 1 bulan, ya minimal berarti tinggal dikalikan 6. Minimal sebesar itu hak mahar. Sehingga apa? Perempuan pun merasa dihargai, si laki-laki pun tidak merasa terlalu dibebani. Betul. Nah ini kalau kita lihat ya contoh di beberapa tempat, misalkan di Arab Saudi lah misalkan. Saya kebetulan pernah tinggal di sana gitu. Jadi di antara sekian kebiasaan mereka masih saya ingat lah. Jadi ketika ada orang yang melamar anak itu seperti jual beli. Seperti jual beli bagaimana? Itu anak itu seperti seperti barang untuk diperjualbelikan, tawar menawar mahar. Ini kan jadi di satu sisi memperlihatkan ketamakan manusia, di sisi yang lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia gitu. Sehingga kita di jemaat mengambil jalan tengah. Jangan sampai si perempuan pun merasa tidak dihargai hanya dengan seperangkat alat sholat, mending kalau dibayar kontan, dibayar kompan gitu kan. Ini kan tidak betul gitu ya. Sehingga ketika ada batasan-batasan seperti ini, ya saya mau menikah nih misalkan, seorang huda mau menikah. Artinya ketika saya menikah minimal untuk hak mahar itu bisa berapa sampai berapa. Nah, salah satu efeknya hak mahar yang terlalu tinggi, permintaan dari pihak perempuan, misalkan, ini betul-betul pengalaman saya pribadi lah jadi Saudi waktu itu banyak pemuda yang tidak sanggup untuk menikah karena apa? Karena terlalu tinggi hak mahar itu. Akhirnya terjadilah keburukan. Betul. Timbullah keburukan. Ya kita bisa bayangkan keburukan seperti apa. Pergaulan yang nyeleneh ya di antara para pemuda di sana. Nah ini. Kemudian kalau hak mahar terlalu rendah misalkan, yaitu orang jadi mempermainkan masalah pernikahan ini. Betul. Nikah cerai seenaknya. Ini tidak betul juga. Sehingga Islam itu jemaat yang mengambil jalan tengah itu tadi. Ini harus diperhatikan betul oleh kita sebagai Muslim Ahmadi ya, bahwa inilah yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifah. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa hak mahar itu ada sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, tetapi ada pengecualian dalam pemenuhannya. Misalkan begini, ini berkembang satu adat kebiasaan di Asia Selatan ya, Hindustan dan Pakistan dan sekitarnya, kemudian peranakan mereka yang di Eropa di mana-mana pun, bahwa mereka membayarkan hak mahar itu nanti gitu. Jadi ketika dihutang, itu betul gitu, betul. Jadi dibayarkan itu ada ditulis di dalam form nikah itu. Padahal di sini Huzur sampaikan hak mahar itu dari apa yang kisah tadi Hadrat Ali dengan Hadrat Fatimah tadi, bagaimana Rasulullah meminta Hadrat Ali menyegerakan hak mahar. Sebetulnya hak mahar itu harus disegerakan. Kecuali ya tadi, kalau begitu ya kita kapan mau nikahnya ini, nggak sanggup nih misalkan. Karena harus mengumpulkan uang sedemikian banyak, misalkan agak berat. Nah ini ada alternatif yang lain, bisa dibayarnya itu tidak kontan. Tapi bukan berarti
ya nunggu dimaafkan istri gitu. Tidak betul juga Atau begitu. nunggu istri lupa. Karena itu hutang kan, harus harus betul-betul dibayar. Jadi jangan sampai ada begini, ya hak mahar itu baru diurus ketika nanti akan cerai. Ya ini kan sudah melenceng dari niat apa namanya, tujuan yang benar dari pernikahan. Nah kalau di sana itu ada hal semacam itu, di masyarakat umum pun sama gitu. Nah, ini padahal tadi Huzur di sini sampaikan Rasulullah memerintahkan untuk mempersiapkan hak mahar terlebih dahulu. Ya kita niatkan dulu lah, bagi hudam-hudam yang masih lajang, niatkan dulu hak mahar itu jangan sampai dihutang gitu kan. Ya bukan masalah harga diri atau apa, ya ini adalah sunnah Rasulullah SAW gitu kan. Rasulullah memerintahkan apa hak mahar itu dipersiapkan lebih dulu, artinya hak mahar merupakan hak yang perlu segera dibayarkan. Ini dari Huzur jelas sekali dalam khutbah ini. Kemudian kemudian ada juga katanya beberapa anggota yang menulis kepada Hadrat Khalifah, di mana mereka menyampaikan keberatan berkenaan dengan Khalifah bahwa para wanita menuntut kepada kami untuk melunasi hak mahar di awal, padahal kehidupan kami baik-baik saja dan bahagia. Ini udah keliru sekali gitu. Pemahaman seperti ini salah sekali, keliru sekali. Jadi kalau pernikahannya baik-baik saja, artinya hak mahar tidak perlu dibayarkan. Ini kan jadi begitu. Padahal apa namanya, Huzur di sini sampaikan, jika para wanita menuntut hak maharnya, di kita mungkin di Indonesia jarang lah yang seperti ini, karena kebiasaan di sini tidak seperti itu kan. Bahkan sebelum malam pertama itu hak mahar sudah diserah terimakan gitu. Kemudian jika para wanita menuntut hak maharnya, kata Huzur di sini, itu memang haknya, hak mahar seyogianya diberikan segera saat itu juga. Ya, nikahnya nggak mau dihutang gitu kan, nggak mau ditunda, hak maharnya yang ditunda, ini nggak betul. Huzur bersabda, kadang masalah tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Kapan hak mahar mau dikasihkan? Ini kan begitu, akhirnya nanya terus, ya suaminya kesel, berantem lah, cekcok segala macam. Kemudian Huzur di sini sampai, kemudian pada saat talak atau khula harus dilunasi, padahal hak mahar tidak ada kaitannya dengan talak atau khula. Nah, ini jelas sekali petunjuk dari Huzur. Ini jelaslah bahwa di sini Hadrat Rasulullah SAW memberikan satu contoh kepada kita sekalian, bahwa hak mahar itu harus sesegera mungkin untuk dibayarkan. Dan mungkin tadi poinnya juga yang dari kisah ini, bagaimana hak mahar itu yang pertama tidak memberatkan si calon mempelai laki-laki, dan juga tidak merendahkan calon mempelai. Jadi betul. Di tengah-tengah Pak ya. Di tengah-tengah. Dan kalau kondisi tidak memungkinkan untuk dibayarkan langsung kan ngutang dulu gitu kan. Nah itu kan berat juga gitu, lebih baik utang ke istri mungkin. Nah ini kan tidak ini juga ya. Kalau tidak bisa langsung, ya bikin perjanjian lah, bahkan dibayarkan dalam sekian waktu. Jangan juga tidak ada perjanjian, nanti bisa repot nanti. Gitu. Ya kan itu hutang Pak ya. Hutang, ya, hutang harus dibayarkan ya. Ya. Baik Pak, kita akan lanjut lagi Pak. Bagaimana sekarang proses sebenarnya pernikahan beliau? Ya tadi kan kita sudah membahas bagaimana awal Hadrat Ali itu melamar Hadrat Fatimah radhiyallahu anha melalui Rasulullah SAW. Nah sekarang bagaimana Pak proses pernikahan beliau? Proses pernikahan ini mungkin sangat sederhana sekali ya, bahwa setelah penyerahan hak mahar pada Rasulullah, kemudian akad nikah disampaikan. Nah ini yang di Indonesia ini sangat tidak umum ya. Di kita itu biasanya pernikahan itu ada 3 proses sebetulnya di situ kan. Kalau ditambah dengan lamaran ya 4 proses malah. Ada 3 proses, kita itu disatukan semuanya. Mulai dari akad nikah, kemudian rukhstanah, atau kalau di bahasa kita itu seserahan ya. Seserahan. Kemudian yang ketiga walimah. Padahal itu adalah 3 proses yang berbeda. Nah ini kita di jemaat ini itu betul-betul mempraktekkan hal itu. Yaitu ya sebagaimana di sini pun di pernikahan Hadrat Ali dengan Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu dengan Hadrat Fatimah radhiyallahu taala anha, ini merupakan satu contoh yang nyata untuk kita sekalian. Bagaimana proses pernikahan itu harus dilaksanakan. Di sini setelah akad nikah, Hadrat Fatimah tidak langsung seperti di kita langsung campur, disandingkan di segala macam, tidak begitu, tidak langsung bercampur atau apa segala macam. Tetapi kemudian ada yang namanya tahapan kedua setelah akad nikah. Setelah akad nikah itu adalah mensyahkan pernikahan itu. Kemudian ada penyerahan mempelai wanita ini dari walinya. Jadi kalau di Asia Selatan ya, di India atau di Pakistan lah, itu hal yang umum lah. Jadi setelah akad nikah itu biasanya mereka akan mengadakan semacam rukhstanah tadi. Jadi sampai terjadinya rukhstanah, si
laki-laki dan perempuan itu belum boleh bersama gitu. Meskipun secara syariat sudah sah, tapi kan ya ibaratnya misalkan harus ada serah terima itu. Nah, itu serah terima itu yang disebutkan dengan rukhsana, atau dalam bahasa kita pun sebetulnya ada namanya seserahan itu. Tapi konteksnya seserahan kita, seserahan barang-barang. Semuanya segala macam Iya. ya konteksnya. Padahal diserahkan si pihak perempuan ini diserahkan ke pihak laki-laki itu kepada suaminya. Dan di sini Hadrat Fatimah radhiyallahu taala anhu, misalkan di sini diriwayatkan beliau ini diantarkan oleh Ummu Aiman. Diantarkan oleh Ummu Aiman ke tempatnya Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jadi itu setelah rukhsanah itu. Setelah rukhsanah baru yang selanjutnya adalah walimah. Dan dalam rukhsanah ini pun di sini Rasulullah SAW memberikan beberapa petunjuk kepada kita sekalian ya, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan, bahwa ada beberapa diantaranya secara umum bisa kita simpulkan bahwa orang tua secara khusus harus mendoakan mereka, harus mendoakan anak-anaknya. Yang didoakan bukan hanya si anak perempuannya dia saja, tetapi menantunya juga harus didoakan. Dan di sini Huzur pun menyampaikan dalam khutbah ini beberapa doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau dalam rukhsanah atau seserahan atau penyerahan Hadrat Fatimah kepada Hadrat Ali ini. Di antaranya di sini misalkan Huzur sambil memercikan air ya, setelah berwudu kemudian memercikan air pada Hadrat Fatimah, Huzur di sini menyampaikan, Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ya Allah, hamba serahkan dia dan anak keturunannya ke dalam perlindungan Engkau dari syaitan yang terkutuk. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Huzur di sini mendoakan juga dengan doa, Allahumma barik fihima wa baraka alaihima wa baraka lahuma fi syamlihima. Jadi supaya diberikan keberkatan dalam penyatuan mereka ini. Kemudian di tempat lain juga ya kita sering juga lah, Allahumma barik lana wa barik alaihima wajah ma fi khairin dan sebagainya. Yeah. Jadi betul-betul didoakan oleh orang tuanya secara khusus. Kemudian setelah itu ya, setelah terjadinya proses setelah Rasulullah SAW mendoakan, kemudian Rasulullah pulang ke rumah beliau. Nah, dan kita tahu salah satu syarat walimah itu adalah ya harus terjadi hubungan antara suami istri terlebih dahulu. Nah ini dan barulah keesokan harinya baru walimah. Nah ini di kita ini borongan biasanya. Ini satu. Ya mungkin punya alasan masing-masing ya, mungkin dasar dalil masing-masing. Tetapi sepanjang pengetahuan kita dari contoh yang ada misalkan dari Rasulullah SAW, tidak seperti itu, tidak disatukan dalam sekali waktu. Ini walimah, kemudian walimahnya Hadrat Fatimah dengan Hadrat Ali kemudian dilakukan setelahnya. Nah ini, dan itu pun sangat sangat sederhana sekali ya. Sederhana sekali ya, mungkin untuk saat itu walimahan itu cukup mewah ya. Dan antaranya di sini Huzur sampaikan hidangan untuk undangan walimah, diantaranya misalkan ada buah kurma, itu hal yang wajib lah kalau di sana itu ya. Kemudian ada jelai semacam jelly gitu. Ada panir itu kalau di kita itu tahu ya yang terbuat dari susu. Nah ini kalau yang di kita kan tahu itu dari kedelai ya. Sebetulnya mungkin sama juga itu. Kalau ini yang panir ini susunya susu hewani ya, yang berasal dari susu sapi atau susu kerbau dan sebagainya. Itu dibuat panir, dan memang enak sekali itu, nikmat sekali itu. Mungkin Pak Irfan sudah pernah merasakan itu ya. Kemudian ada keju atau hais ya. Hais ini adalah makanan yang dibuat dengan mencampurkan kurma, ghee, panir dan lain-lain. Ghee ini di kita pun ada. Namanya ghee juga, ini dari sana ya. Ghee itu sejenis mentega yang ya sebetulnya sama aja sih dari ini ya. Tapi biasanya diolah secara tradisional. Itu dari susu tadi gitu dibuatnya. Ini undangan walimah dari Hadrat Ali dan juga pernikahan Hadrat Ali dan Hadrat Fatimah ini. Ya, sederhana nampaknya ya Pak ya. Sangat sederhana sekali. Karena kalau kita melihat di zaman sekarang ini kan begitu megah, bahkan sampai orang terlilit hutang untuk membiayai walimah yang begitu mewah. Jual kebun, jual sawah. Jual sawah. Tapi setelah walimah 1 hari, kemudian
selama 10 hari harus selama 10 tahun berikutnya harus menanggung biaya walimah yang Ya, satu hari gitu. harus menutupi. Ya. Tapi kalau contohnya memang sederhana Pak ya. Ya, karena kan tujuan walimah itu ya bukan untuk show ya, bukan apa, tapi apa namanya, kalau kita lihat ya pengalaman saya di kajian misalkan, itu orang mau dari keluarga berada atau kurang beruntung dari sisi ekonomi, itu hampir semuanya sama gitu. Iya, betul. Ya pernah ikut, Ya, pernah ya. Itu baik itu orang yang kaya misalkan, kaya raya gitu ya, atau orang yang sederhana, itu sama semua bentuk itu, tidak Nggak segala beda macam ya, gitu. nggak beda. Saya waktu ke Kadian itu pernah beberapa kali ikut dalam warimah Pak Rangkota di sana ya. Keundang atau diundang? Diundang ya, Diundang ya. oleh mereka sana. Ya itu betul kata Pak Rahmat tadi. Nggak ada beda antara yang menikah itu ada apakah itu orang yang kaya ataupun orang yang sederhana, ya. Sama-sama sewa gedung padahal ya. Sama semuanya gitu ya. Sama semuanya, tata caranya segala macam, makanannya juga sama gitu ya. Kan kalau di kita mungkin terlihat beda sekali. Mungkin orang yang berada di gedung yang mewah kan segala macam, tapi ya orang yang biasa aja mungkin cukup di rumah di apa. Tapi kalau di sana memang kayaknya sudah standar ya Pak ya. Karena di kita itu apa namanya, bagaimana ya, bukan melenceng dari tujuan awal, dari tujuan walimah sebagai ungkapan rasa syukur ya, dengan mengundang orang-orang datang selain mengumumkan juga, tapi ya di sisi lain walimah ini yaitu untuk memperlihatkan kesanggupan, untuk memperlihatkan kekayaan pamer, gitu kan, pamer akhirnya dengan berbagai macam apa namanya, menyediakan hadiah dan sebagainya gitu. Padahal tujuan walimah itu kan bukan untuk memperlihatkan kekayaan kita kepada orang lain gitu. Kalau memang banyak duit ya lebih baik buat nanti bekal hidup gitu kan. Betul. Itu. Ya, baik Pak Rahmat, sangat menarik sekali pembahasan kita, namun sayang waktu pun sudah tidak memungkinkan kembali. Jadi insya Allah kita akan bahas mungkin di lain kesempatan Pak. Ya, jazakumullah Pak Rahmat. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait khutbah yang telah Huzur sampaikan. Semoga apa yang telah kami bahas tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.